What's up guys, welcome to my channel Vicky Ragata. Oke, kembali lagi bersama gua, Vicky. Kali ini gue mau bahas sedikit berbeda, yaitu gue mau bahas mengenai CR-V Turbo 2021. Ini dia tampilannya. Oke, apa sih yang membedakan antara Prestige sebelumnya dibandingkan Prestige yang generasi sekarang? Oke, nggak perlu lama-lama lagi, gua mau langsung bahas mengenai tampilan depannya. Teman-teman bisa langsung lihat ya. Di sini tampilannya lebih gagah dibandingkan dari sebelumnya. Baik, kalau dilihat, ini ada tampilan chrome, ini tampilan tambahan. Yang dimana dari generasi sebelumnya itu tidak seperti ini. Terus dari segi grillnya juga berbeda dari generasi sebelumnya. Karena kalau untuk generasi sebelumnya itu masih memanjang ya grillnya. Tapi kalau untuk yang di Turbo Facelift 2021 ini bentuknya sudah honeycomb. Nah, terus yang lebih membedakan lagi, di sini lampu sen CR-V Facelift 2021 ini sudah ada variasinya gitu. Jadi lebih kelihatan keren ya, atau mungkin lebih kelihatan sporty. Bawah emblem ini ada sensor sensing. Nah, nanti itu akan kita bahas selanjutnya. Baik. Untuk kapasitas mesinnya itu masih menggunakan 1500 cc dengan kombinasi turbo. Untuk dari segi bagian depannya kurang lebihnya seperti itu yang saya jelaskan tadi, dan sekarang saya mau bahas di bagian samping. Let's go. Nah, ini yang bagian samping itu tampilannya masih sama ya, kurang lebihnya. Ya, kayak tidak ada perubahan. Paling yang membedakan di sini adalah dari desain peleknya. Desain peleknya ini berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu peleknya yang garis-garis ya. Nah, tapi kalau yang terbaru ini itu lebih kayak seperti bunga ya. Nah, dan ini menurut saya sih, saya lebih prefer yang desain terbaru ini. Kenapa? Karena cocok dengan tampilan bumper depannya. Oke, untuk tampilan samping hanya itu aja yang sedikit berbeda. Sekarang di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya di sini sedikit berbeda, yaitu dari lampu bagian belakang. Kalau untuk yang CR-V sebelumnya itu lampunya itu masih kelihatan lebih terang ya. Tapi kalau untuk yang si Facelift 2021 ini jadi kelihatan lebih redup. Terus dari bumper bagian belakang ini juga ada tambahan di sisi belakangnya, yaitu ada tambahan chrome ini. Terus yang lebih membedakan lagi dari sebelumnya yaitu dari desain knalpotnya. Dari CR-V Facelift ini desainnya lebih pipih, jadi kelihatan lebih sporty. Seperti itu. Oke. Kalau untuk dari segi sennya, dia belum sama seperti yang sen bagian depan ya. Ini masih menggunakan lampu LED biasa saja. Selain itu, ini juga ada sensor bagian belakang, yaitu namanya kick sensor. Kick sensor ini contohnya seperti ini.
Kelebihan dari CR-V Facelift 2021 ini adalah kick sensor bagasi. Jadi apabila kita ingin membuka bagasi itu tanpa harus menekan tombol, tapi melainkan menggunakan kaki seperti yang saya berikan contoh ini. Nah, kalau untuk dari kunci mobilnya, itu tampilannya sama ya. Yang membedakan di sini ada tambahan tombol remote engine starter. Nah, tombol ini itu hanya ada di kelas Facelift Prestige saja. Kalau di bawahnya ini belum ada. Oke, kita akan coba untuk menyalakan mesin atau menyalakan AC dari luar ataupun dari jarak jauh. Bisa dilihat ya. Jadi fungsinya si remote engine starter ini, kita bisa menghidupkan mesin atau menghidupkan AC dari jarak jauh maupun dari luar. Setelah membahas eksterior, sekarang gantian untuk membahas dari segi interior. Dapat dilihat, mobil ini terlihat lebih luxury dengan tambahan beberapa fitur canggih seperti tombol pengaturan Honda Sensing, tombol pengaturan audio, atau tombol untuk mengangkat maupun menutup telepon, tampilan speedometer dengan full digital, perubahan pada desain audio, serta pergantian tuas persneling perpindahan transmisi. Oke, selain dashboardnya yang sudah soft touch, di sini kita bisa lihat desain audionya, tampilannya kelihatan lebih besar. Tapi kalau untuk layarnya menurut gue ini jauh lebih kecil ya. Tapi ini jauh lebih canggih. Kenapa gue bilang jauh lebih canggih? Kita bisa akses CarPlay. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, buat kalian, khususnya kayak gue nih, kalau nggak tahu jalan, itu kita bisa ngelihat Waze tanpa harus memegang handphone, tapi melainkan ngelihat dari audio. Nah, seperti ini. Untuk pengaturan AC, di sini juga sedikit berbeda ya dibanding yang dulu, pencet climate. Nah, ini sudah full digital. Misalkan mau dibesarkan atau mau dikecilkan, dan AC-nya mau diarahkan kemana. Ini sudah full digital. Baik, di sini terdapat dua jack yang berbeda. Yang pertama ini buat charger, dan di sini untuk jack smartphone. Itu apa namanya, handle. Nah, untuk setirnya kayak kelihatan lebih kecil ya. Iya, kayak kelihatan lebih kecil, tapi di sini juga masih teleskopik. Nah, kita masih bisa atur naik turunnya. Nah, di sini yang lebih membedakan yaitu dari speedometer terbaru ini. Ini sudah full digital. Jadi kita bisa atur dari sini. Nah, lampu indikator bensin dan lampu suhu panas itu masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja yang facelift ini, di ujung lampunya itu terdapat lampu berwarna merah. Oke. Terus ini juga ada tambahan fitur tombol-tombol, yaitu bisa mengangkat telepon ataupun menutup telepon. Terus yang di bagian kanan ini ada cruise control. Nah, cruise control ini berbeda ya dibandingkan dengan cruise control lainnya. Karena di sini cruise control ini sudah adaptive cruise control. Nah, terus yang ini itu juga untuk mengatur si Honda Sensing tersebut. Untuk kaca yang melihat bagian belakang, itu ini berbeda ya.
dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu masih manual. Nah, bisa kita atur. Nah, kalau ini memang harus dipencet tombol, dipencet di bagian ini. Nah, kita bisa atur sendiri. Dan dia sudah nyambung dengan si sensor sensing. Nah, untuk si sensor sensing ini, dia ada dua fitur ya. Yaitu pertama adalah ACC. ACC ini Active Cruise Control. Jadi ketika kita berkendara di dalam tol, itu bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depan mobil ini. Dan kalaupun kendaraan di depan mobil ini itu berkurang kecepatannya, itu secara otomatis akan mengerem sendiri dan mengikuti kecepatan mobil di depan mobil ini. Terus selain itu, yang di tombol ini, nah ini untuk mengatur LKAS ya, yaitu Lane Keeping Assist System. Itu apa sih? Nah, yang tanda ini. LKAS ini apabila kita berkendara terus tanpa sengaja kita keluar dari garis, itu secara otomatis nanti setirnya akan mengembalikan ke posisi yang semula. Jadi kesimpulannya adalah si Honda CR-V Facelift 2021 ini itu mengutamakan kenyamanan dan keselamatan. Jadi tidak usah diragukan lagi. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita coba ya si mobil ini. Nah, nanti kita akan coba si fitur Honda Sensing ini dari Adaptive Cruise Control maupun dari LKAS-nya. Kita akan coba. Nah, selain itu CR-V yang terbaru ini, kalau misalkan kita jalan nih, terus kebetulan ada objek di depan kita, itu kayak ada tanda gitu, warna kuning. Biasanya bunyi sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan dia keluar jalur ya, itu kayak ada tanda setir untuk dipegang gitu. Kita akan coba ya. Oke, cruise control. Nah, off. Nah, kita coba lihat sini. Nah, contohnya kalau misalkan dari sistem LKAS-nya, Lane Keeping Assist System, kalau kita keluar jalur, dia akan balikin seperti ini. Nah, oh, sorry, itu tandanya hilang. Nah, nyetir sendiri ya. Nah, ini mengerem sendiri. Ya, karena kecepatan di depannya itu menurun, jadi mobil ini secara otomatis mengikuti kecepatan dengan mobil di depan mobil ini. Ini kaki saya, lihat ya. Kaki saya angkat. Jadi memang benar-benar si Honda ini mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Nah, selain itu, CR-V ini terdapat rear kamera dengan multi-angle. Kalian bisa lihat ya, terdapat 3 pilihan tergantung kalian pilih yang mana. Karena sudah tersedia dengan 3 pilihan multi-angle kamera. Tentunya akan lebih mempermudah untuk parkir. Nah, terserah kalian sih mau pilih yang mana. Aduh, ini.
ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe ya. See you next time. Bye.